Jangan naik ke atas dengan kemarahan. Rencana Allah jauh lebih indah untukmu, Besti. Rencana Allah jauh untukmu lebih indah, guys. Jangan katakan dialah wanita satu-satunya, Pak Ustadz. Bohong. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh satu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balamnya hinggap di atas tubuh. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah terlalu lama menunggu. Betul. Semoga kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Amin. Baik suaminya, baik istrinya, baik anaknya, baik rezekinya, baik rumahnya, baik mertuanya, baik semuanya menjadi baik insyaallah. Wa uttat anhu asyara sayyi'at, diampunkan 10 dosa dan kesalahan. Amin. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati guru kita Kiai Haji Khalili beserta para guru-guru, para alim ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, kakak kelas saya, guru kita semua, pengasuh pondok pesantren Al-Amin Perenduan Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, Bapak Kapolsek, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa peniti. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini ngaji di tengah pohon jati. Mohon maaf kalau gara-gara pengajian ini ada pohon yang dipotong. Man qata'an sidratan, siapa yang motong sebatang pohon nggak ada alasan, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Ketika ditanya, kenapa kamu disungkurkan kepala di dalam api neraka? Karena memotong kayu tanpa alasan. Kenapa kamu motong kayu? Karena Ustadz Abdul Somad. Saya pun jadi kena juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang tanahnya terpakai, ada yang kakinya terinjak, ada yang mau salaman tapi belum sempat bersalaman. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap dan salah kami? Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian kita pada petang hari ini adalah ternyata saya kelihatan juga di sana. Ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan apa? Bulan Muharram. Nabi Muhammad itu lahir bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi orang di Pulau Madura ini Maulid nggak penting bulan apa. Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun dia mendengar nikmat yang terbesar adalah Lailatul Qadar. Apa dia? Lailatul Qadri khairum min alfi
syahri. Nikmat yang terbesar adalah ibadah haji, betul. Nikmat yang terbesar adalah padang Arafah, wukuf, betul. Tapi kita tahu padang Arafah, kita tahu Lailatul Qadar, kita tahu sholat, itu karena Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah ke atas dunia ini untuk apa? Untuk mengenalkan tentang Tuhan. Sebelum ulama datang, nenek moyang kita tahu Tuhan atau enggak? Tahu. Kalau enggak tahu Tuhan, dari mana kata Tuhan? Tapi dia enggak mengerti siapa Tuhan yang disembah. Pas ditanya, siapa? Tuhan, 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 Tuhan. Maka begitu Nabi Muhammad SAW datang, lalu kemudian dilanjutkan oleh sahabat, diteruskan oleh tabi'in, tabi'in, sampailah ulama ke negeri kita mengenalkan Tuhan. Tuhan itu namanya siapa? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, sampai kepada Ya Sabur, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tuhan kita berapa? Satu. Qul huwallahu ahad. Memohon kepada siapa? Kepada Allah. Allahus. Ini bukan Tuhan, ini hamba Allah, namanya Abdus Somad. Tulisannya Abdul Somad, tapi cara bacanya Abdus Somad. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, Tuhannya orang Islam itu katanya satu, tunggal, tidak berbilang. Tapi kenapa ada sampai 99? Itu namanya, bro, sama seperti siapa tadi yang tausiah? Ustadz Abdul Somad. Oh enggak, yang tausiah tadi bukan Ustadz Abdul Somad. Terus siapa? UAS. Ya sama, tapi UAS itu bukan Ustadz Abdul Somad. Terus ujian akhir semester. Kalau yang di depan duduk masih masuk akal, masih logika, karena mau melihat. Kalau yang jauh di sana masih juga mungkin mau menatap dari jauh, tapi yang duduk di belakang, suara saya jelas, Bu? Saya husnuzon. Kenapa mereka duduk di belakang? Karena getaran sound system ini terlalu keras, jantung mereka nggak tahan, jadi mereka milih di belakang. Betul? Betul katanya. Saudara yang dimuliakan Allah, lalu Tuhan kita itu namanya siapa? Tuhan kita itu adalah, dibaca ayat ini ba'da maghrib dijaga sampai isya, dibaca ba'da isya dijaga sampai subuh, dibaca subuh dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dijaga sampai asar, dibaca asar dijaga sampai maghrib. Siapa nama Tuhan kita? Allahu la ilaha illa huwa. Allah, itulah nama Tuhan kita. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain dia. Apakah dia hidup? Al-Hayyu. Abdul Somad ini hidup atau mati? Abdul Somad masih hidup, tapi Abdul Somad bisa mati. Sedangkan Allah Al-Hayyu, maha hidup, pemberi hidup, tidak akan mati. Apakah Allah mengatur hidup saya? Ya. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada daun yang jatuh illa ya'lamuha wala ratbin wala yabisin, tidak ada bumi yang basah, tidak ada bumi yang kering kecuali Allah Ta'ala maha tahu. Kita bersyukur pada Allah, acara kita hari ini berjalan dalam keadaan kering, tidak hujan. Itu pasti doa jamaah yang selalu minta kepada Allah, ya Allah, nanti pas acara tabligh agar jangan sampai Ustadz Somad itu sakit, sehatkan dia sampai selesai acara, setelah itu terserah ya Allah. Jangan sampai hujan ya Allah, karena kami nggak pakai tenda. Nah, akhirnya doa jamaah ini dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan cemas, hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut karena KPK, karena polisi, mereka bisa tidur, mereka bisa ngantuk, tapi Allah taala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Orang kaya itu Pak Ustadz, itu ada rumah, itu ada kebun, itu ada sawit, itu ada karet, itu ada garam, itu ada tembakau, itu ada jati. Punya siapa? Gak tahu. Tapi Allah Ta'ala lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang bisa memberikan pertolongan selain Allah? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Apakah Allah tahu apa yang ada berbisik-bisik dalam hati saya? Apakah Allah tahu apa yang ada berbisik-bisik dalam pikiran saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Kekuasaan Pak Camat, Kecamatan Lungke. Kecamatan, iya. Wilayah kekuasaan Bupati, Kabupaten Sumeneb. Wilayah kekuasaan Gubernur. Kita masuk gubernur mana ini? Jawa Timur. Wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Tapi wilayah kekuasaan Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah bagi Allah memberi makan cacing dalam tanah? Payahkah bagi Allah memberi makan ulat dalam pohon kayu? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul. Itulah tauhid, bukan tauco. Itulah tauhid. Makanya kalau ayat itu dibaca, ada orang yang kerasukan, diganggu setan, bacakan ayat itu. Saya pas lagi musabaqah tilawatil Quran, saya lagi jalan mau sarapan pagi di hotel, tiba-tiba ada yang manggil, Ustaz Somad, sini. Saya pun datang. Ada apa Pak? Ini ada peserta yang kerasukan setan. Saya sebetulnya nggak pernah meruqyah, saya nggak pernah baca doa untuk orang kesambet kerasukan. Saya mau pergi, cuman kalau kita nolak kan nggak enak kan. Akhirnya, Ustaz bisa? Oh bisa, saya bilang. Coba bacakan. Mereka bacanya pelan, makanya jinnya nggak keluar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Seingat saya, yang namanya ngusir setan itu suaranya mesti keras. Saya baca ke telinganya sebelah kanan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sehat. Sadar dia sehat. Setelah dia sehat, malah saya yang khawatir. Kenapa? Karena yang dibacakan ini anak gadis. Biasanya di tempat kami, kalau gadis sehat dinikahkan sama yang menyembuhkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana Ustaz tahu bahwa ngusir setan itu pakai suara keras? Ada hadisnya, hadis tentang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan berkumandang, setan lari terbirit-birit. Sampai kapan? Alaiha duratun. Sampai, mohon maaf, duratun, terkentut-kentut. Bahasa Arab itu kentut dua. Satu duratun, kentut berbunyi. Fusaun, enggak bunyi. Hebatnya bahasa Arab. Bunyi enggak bunyi, ada bahasa Arab. Bau enggak bau, enggak ada. Semuanya bau. Makanya panggil muazzin yang suaranya lantang. Ini sekarang banyak yang salah pasang. Azan yang semestinya untuk orang dewasa dipakai untuk azan bayi. Anak baru lahir itu diazankan,
tapi azannya nggak sama seperti azan sholat. Oh, sama Pak Ustaz. Orang hadisnya ada dalam Sunan Tirmizi kok, hadisnya Hasan. Azan sholat, azan sholat. Memang azannya azan sholat, tapi bunyinya beda. Masa ngazankan baik? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis dia. Kalau untuk baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Sekarang banyak salah pasang. Azan untuk orang dewasa, malah yang dipasang azan bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa enggak ya? Ustaz Somad, tolong Ustaz doakan ruqyah. Suami saya nggak sholat. Suami nggak sholat, yang salah setan. Tolong Pak Ustaz, kenapa? Suami saya diganggu pelakor. Suami diganggu pelakor, yang salah setan. Biasanya orang kalau di ruqyah itu ada responnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini sudah dibacakan ayat kursi bolak-balik, not responding. Nggak ada respon, diam aja. Ternyata nggak diganggu setan. Kata setan, aku sudah lama pensiun. Kenapa? Karena dia lebih kesetanan dari saya, kata setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dekat dengan Allah, jauh dari setan. Orang yang dekat dengan setan jauh dari Allah. Tadi begitu mobil masuk ke dalam, saya sudah mulai khawatir. Ini jangan-jangan tausiahnya di kalangan jin ini. Mana jamaahnya? Ternyata jamaah sudah duduk tertib rapi seperti di padang Arafah. Allahu Akbar. Ini jamaah pakaian putih. Saya kalau ceramah di tempat lain kadang peci saya merah, tapi kalau sudah di Pulau Madura pakai baju putih, pakai peci putih. Kenapa? Karena saya tahu orang Pulau Madura ini suka yang putih-putih, sampai bunga sama daunnya pun putih. Luar biasa. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, di sana banyak burung merpati. Sudah lama saya ceramah, baru ini ngelihat daun warna putih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka as-salatu, panjang umur sehat badan. Nanti kita ada program umroh akbar akhir Agustus bersama Mutiara Alpen. Alpen itu Al-Amin Prenduan. Nanti akhir Agustus bulan depan kita berangkat ke Baitullah umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad Al-Amin Prenduan. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai nanti di Masjid Nabawi, amin. Lalu kita menghadap ke arah kiblat dan di situ ada mihrab, tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi imam. Di samping kiri ada tiang, tulisannya as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Makanya kalau sudah tiangnya roboh, ini pentas ini kenapa kuat bisa ramai? Karena tiangnya kokoh. Kalau tiang sudah roboh, hancur. Begitu juga rumah tangga ada tiangnya, dan Islam ini tiangnya adalah sholat. Sekaya apapun bapak, sebanyak apapun emas, berlian, intan, rantai, anting ibu, kalau nggak ada sholat, nggak ada gunanya. Betul? Wajah putih karena bedak 2 inci. Yang ganteng, yang mancung, yang putih, yang tegap, yang berotot, itu ketika roh keluar dari jasad, nafas kita itu 2. Nafas yang pertama tarik, nafas yang kedua hembus. Tarik, hembus, tarik dari hidung, hembus, dan pada akhirnya hembusan yang terakhir. Dan nggak bisa narik lagi.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata melotot. Kenapa orang meninggal itu matanya melotot? Karena matanya melihat ruhnya keluar dari mulut dan hidung. Istri yang katanya buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh cintaku. Begitu mata kita melotot meninggal, mereka lari Pak. Langsung mereka ke Masjid Al-Khalili mencari imam. Untuk apa? Tolong pejamkan mata suami saya. Kalau bapak nggak percaya, coba nanti pura-pura mati. Nanti dipejamkan mata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah tablik akbar yang akan disampaikan oleh almarhum Abdul Somad. Ada yang mau dengar? Lagi semuanya pakaian kemuliaan kehormatan. Sudah lama Ustaz Somad ceramah di mana-mana. Kalau Tuhan nanti pergi ke Madinah, di sana banyak orang ganteng dan cantik. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini dia pakai kain batik. Ini cantik bukan jangan tepuk tangan dulu, masih panjang. Cantik bukan sembarang cantik, sungguh cantik pohon cemara. Batik bukan sembarang batik, ini batik dari Madura. Anda mau hubungi nomor kontak berikut ini. Bangkitkan ekonomi umat, UMKM. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sampai mana bahan kita tadi? Mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kenapa Ustaz tiba-tiba melantunkan syair labbaik? Karena kamera sudah menyala. Lambaikan semua tangan ke drone. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Ustaz cepat sekali? Gak usah lama, ini panas, belum mandi, ketiak basah. Kita memang terus teman di sebelah pingsan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiangnya adalah sholat. Sekarang lagi tren kalau acara nikah anak yang jadi saksi pejabat, yang jadi saksi orang kaya. Hati-hati Pak, hati-hati Bu. La nikah tidak sah salat, la nikah tidak sah nikah. Kenapa? Illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dua saksi yang adil. Walinya bapaknya adil, saksinya dua orang adil. Orang yang tidak sholat maka dia fasik menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hambali, orang yang nggak sholat kafir. Alhamdulillah kita mazhabnya Syafi'i. Tapi katanya nggak sholat nggak apa-apa Pak Ustaz. Mazhab apa itu? Mazhab Hambali yang nggak sholat kafir. Mazhab Syafi'i yang nggak sholat fasik. Kalau dia nggak ingkar, kalau dia ingkar kafir. Tapi katanya nggak sholat nggak apa-apa. Bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Terus mazhab siapa? Mazhab Valentino Rossi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat, wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun salat. Kalau salat umur 7 tahun berarti ngapal surat pendeknya umur berapa? 4 tahun, 5 tahun sambil masak di dapur, nyanyikan, lantunkan rukun sholat. Apa rukun sholat? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil masak nasi goreng pagi.
Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanir Maliki Yaum Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anaknya sambil main-main, motong-motong cabai, motong-motong bawang, bawa pisau, maka tetap anaknya dibaca pagi sambil masak sore, insya Allah anaknya hafal. Ini sekarang ibu, saya nggak pernah ngapal Al-Fatihah. Saya Pak, nggak pernah ngapal Al-Fatihah. Loh kok bisa hafal? Karena ayah dan ibu ngulang-ngulang Al-Fatihah. Makanya kalau baca Al-Fatihah, kuatkan bacaannya. Ini kadang banyak orang Al-Fatihah. Kalau kita di rumah, supaya anaknya dengar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Siapa yang tidak baca Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah kita semuanya benar, insya Allah. Amin. Dia orang besar, pejabat. Dia orang besar, orang kaya. Dia orang besar, orang terkenal. Yang besar, maha agung, maha mulia, hanya Allah. Angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Ustaz Somad itu kalau sholat panjang sekali takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Kenapa kalau di Saudi Arabia itu takbirnya pendek? Allahu Akbar. Karena mereka mazhabnya Hambali. Mazhab Hambali niatnya sebelum takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sedangkan mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbiratul ihram. Saya sholat maghrib 3 rakaat wajib jadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala dipasang di dalam takbiratul ihram, namanya muqaranah. Allahu Akbar. Makanya kadang orang di pondok waktu belajar dulu bolak-balik Allah sampai imam udah mau ruku baru Allahu Akbar. Begitulah kenangan masa belajar sholat. Yang besar hanya Allah. Diulang sekali lagi. Allahu Akbar kabira. Penyakit manusia ini 3. Pertama, merasa diri besar, merasa diri hebat. Kecilkan dirimu. Allahu Akbar. Yang dipuji hanya Allah. Walhamdulillahi katsira. Yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan 4 kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sekarang banyak orang sholat iftitahnya enggak dibaca sama sekali, mulutnya diam aja. Allahu Akbar. Mari kita khusyukkan diri kita sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali nanti dihitung adalah sholat. Idza sholahat, kalau sholatnya bagus, yang lain bagus. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, sodakohnya rusak, puasanya rusak, silaturahimnya rusak. Kalau tiangnya bagus, pentasnya bagus. Tapi kalau tiangnya lapuk, atapnya tumbang. Nauzubillah. Mudah-mudahan pentas ini bertahan insyaallah. Emang kalau jatuh gimana Pak Ustadz? Ya sakitnya nggak seberapa, malunya ini. Ini soalnya kameranya menyala ini. Menyala abangku. Berapa kamera? 1, 2, 3, 4. Unik ini memang. Orangnya nggak pakai payung, kameranya pakai payung. Mohon maaf ya Bapak Panitia. Ini kameranya hidup kan? Alhamdulillah. Soalnya di beberapa tempat kadang habis acara kita minta panitia boleh minta rekaman tausiah. Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Terus ngapain dipasang? Untuk gaya-gaya aja.
Itu bedanya di Pulau Madura, itu bedanya di Dongkek. Nggak ada dusta di antara kita. Nah, tapi nggak tahu juga ya, nanti kita tanya tim media. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun kita mesti menunduk. Kita tidak pernah mau menunduk kepada matahari. Dipaksa oleh Jepang. Arigato. Karena Jepang menyembah matahari. Bendera Jepang putih, tengahnya bulat merah. Itu adalah matahari. Dulu ulama-ulama kita dipaksa menyembah matahari. Enggak mau, ditembak mati. Bagi ulama kita, iskariman au mut syahidan, lebih baik mati syahid daripada menyembah matahari. Kenapa? Matahari bukan Allah. Matahari adalah makhluk ciptaan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Ulama kita berteriak, usir Jepang, bunuh Jepang, takbir, Allahu Akbar. Akhirnya Jepang lari pontang-panting, tinggal sendal Jepang. Pulang Jepang ke Tokyo semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya rukuk kepada Allah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jangan kepalanya terlalu nunduk seperti kambing dapat rumput. Jangan kepalanya agak mendongak seperti kuda jantan nampak kuda betina. Andai diletakkan bejana di atas pundaknya, airnya enggak tumpah. Begitulah datarnya. Tapi saya nggak bisa rukuk, Pak Ustadz. Nggak bisa rukuk, duduk di kursi roda. Berdiri bisa? Bisa. Berdiri di awal. Allahu Akbar. Pas mau rukuk, duduk di kursi. Sujudnya agak rendah, rukuknya agak tinggi. Saya nggak bisa duduk di kursi, Pak Ustadz. Baring di tempat tidur, miring ke arah kiblat. Saya nggak bisa miring karena banyak kabel-kabel. Telentang, pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa pakai isyarat mata, Pak Ustaz. Tenang, kami sholatkan. Siap? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan yang ketika bergantung di pintu Ka'bah. Ya Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan yang ketika menangis di depan makam Rasulullah. Orang yang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud. Kalau tidak ada lagi orang di kampung yang mau menolongmu, kalau tetanggamu, jiranmu, sahabatmu tidak ada lagi yang mau membelamu, kalau tidak ada lagi manusia yang mau mendengar kisah sedihmu, maka tempelkan keningmu ke lantai, berbisiklah ke bumi, berbisiklah ke tanah. Malaikat-malaikat di langit akan mengabulkan doa-doamu, insyaallah. Amin. Saya sedih, Pak Ustaz. Sedih kenapa? Saya ngantar dia ke kampus, nemani dia KKN, nguruskan sidang disertasi tesisnya. Dia nikah dengan orang lain. Sholat 2 rakaat, kuatkan dirimu, kuatkan jiwamu, tunjukkan kesuksesanmu, sampai akhirnya dia menyesal meninggalkan. Setuju, Pak? Kayaknya banyak yang patah hati. Tapi dia ngundang saya, Pak Ustaz, hadir, datang, jangan sampai tidak datang. Naik ke atas pelaminan, nyanyikan lagu. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan naik ke atas dengan kemarahan. Barakallah. Rencana Allah jauh lebih indah untukmu, Besti. Rencana Allah jauh untukmu lebih indah, guys. Jangan katakan dialah wanita satu-satunya, Pak Ustadz. Bohong. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Betul. Wah, kayaknya banyak yang putus cinta. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalau dunia terasa sempit, katakan Allahu Akbar. Kalau dunia terasa payah,
katakan Allahu Akbar. Saya ini Pak Ustadz, jantung saya ini bergetar terus. Kenapa bergetar? Setiap kali ada sepeda motor, bum bum bergetar. Kenapa? Takut ditagih tukang kredit. Jantung itu kalau dia normal, detaknya ya seperti jantung ini. Tapi kalau yang nggak normal, biasanya jantung itu nggak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Makanya orang yang sholat hatinya tenang. Kenapa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, berzikir, menyebut, mengingat, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Tempelkan kening ke lantai. Mentang-mentang pejabat, mentang-mentang orang kaya, nggak mau menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar, tempelkan kening ke tiang. Nggak sah sholatnya, kecuali sakit. Ada 7 yang mesti menempel. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Tempelkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud, 8 proposal yang sedang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 8 proposal. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kita ulang sama-sama. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ustaz kok cepat-cepat, kadang pelan-pelan lupa. Sekarang banyak orang sholat nggak ingat dia minta apa. Allah. Seperti dapat goreng pisang panas. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Setelah itu saya nggak urutkan rakaat-rakaatnya, rakaat 1, rakaat 2, enggak. Saya urutkan yang terpenting dari sholat. Lalu kemudian jari 3 kita tekuk. Lalu kemudian ibu jari dipangkat. Turun. 4 kita serahkan pada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Padahal Nabi Muhammad jauh di kota Madinah. Dari Pulau Madura ke kota Madinah 9.000 km. Yang nggak percaya, hitung sendiri. Tapi kita mengucapkannya Assalamu alaika, seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita sedang hadir bersama dia. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu kita salam kepada semua makhluk Allah. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Setelah itu kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i angkat telunjuknya pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam enggak turun Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi ngangkatnya pada lafaz la, turun pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki dari awal sampai akhir telunjuknya bergerak ke kanan ke kiri. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah assalamu alayka. Kalau mazhab Hambali telunjuknya naik hanya pada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wassalamu alayna wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah. Makanya nanti mana tahu memang kita di Pulau Madura ini mazhabnya Syafi'i, tapi nanti datang tamu dari India, Jamaah Tabligh, IPB, India, Pakistan, Bangladesh, mereka mazhabnya Hanafi. Jadi kita nggak usah mata sibuk melihat. Saya sebenarnya Pak Ustadz mau sholat ke masjid. Terus kenapa kamu nggak ke masjid? Yaitu mata saya terganggu melihat telunjuk dia. Mata kita melihat tempat sujud. Tapi waktu telunjuk naik, itu mata kita melihat telunjuk. Dan yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi Pak Ustadz, ujung mata saya kan ngelihat. Ya udah, kalau terganggu pejamkan aja. Sholat itu buka mata atau tutup mata?
Nanti kalau dalam ceramah saya ada nanya, nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Uqtul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Ketika kita sedang sholat, bunuhlah dua yang hitam. Yang pertama, as-su'ban, ular hitam. Yang kedua, al-aqrab, kalajengking. Bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Sekarang saya tanya, kita bisa tahu ada dua yang hitam, itu mata kita terbuka atau tutup? Terbuka, makanya kelihatan. Kita tutup, tiba-tiba udah ada anaconda. Ditelannya kita baca Allahu Akbar kabira, dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allah. Jangan bayangkan sedang sholat, nanti senyum sendiri. Tapi saya Pak Ustaz nggak khusyuk kalau sholatnya buka mata. Kenapa? Karena yang di depan saya itu, makanya tengok yang hadir ini bajunya polos, hitam polos, hijau polos. Tolong jangan sholat ke masjid pakai baju tulisan-tulisan. Saya pernah sholat lagi musafir, hampir ada tulisan hidup memang susah, jangan bikin susah. Terpaksa saya pinjam. Ada yang lebih parah lagi, tertulis di tengkuknya, coblos nomor. Waduh, lawan politik kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Orang yang tidak bersolawat batal solatnya menurut mazhab Syafi'i. Fil alamina innaka hamidum majid. Cukup, sudah boleh salam. Tapi ibarat makan gak sempurna, itu hanya makan pakai nasi sama kecap. Beda sama makan di Pulau Madura, ada ikan panggangnya, ada ikan bakarnya, ada cumi hitamnya, ada udangnya. Ustaz, cerita makanan dari mana? Tadi kami sebelum kemari dipersilakan. Gak usah saya ceritakan, nanti gak enak. Terus gimana biar sempurna? Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau masih ada yang mau dimintakan kepada Allah, mintakanlah. Kalau pakai bahasa Arab, ucapkan di mulut. Tapi kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, dalam hati saja. Setelah itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ini salam nggak boleh dijawab. Salam ada 3. Salam yang pertama yang wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Salam imam. Assalamualaikum warahmatullah. Yang dijawab. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga, kita salam tapi kita nggak ingin mendengar jawabannya. Kapan itu? Waktu lewat kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita nggak ingin dengar jawaban. Saya beberapa kali lewat kubur tadi baca Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Bacaannya panjang Pak Ustaz. Iya. Ada yang pendek nggak? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang lebih pendek lagi Pak Ustaz. Apakah orang yang dikubur itu menjawab salam kita? Ya. Kenapa kita nggak dengar? Ya, kalau kita dengar nggak jadi tausiah ini. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Motor sekelangkong. Ini nggak bisa. Mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita, ayah kita, ibu kita yang sudah mendahului kita dilapangkan di alam kuburnya. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Beramallah, sholatlah. Lalu kalau kita sholat yang lihat siapa? Yang lihat 3. Fasayarallah, Allah melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat kita live langsung. Sebagaimana Bapak Ibu melihat saya, begitulah Rasulullah melihat amal kita. Bapak Ibu sekarang melihat saya live. Begitulah Rasulullah melihat amal kita hari ini. Kira-kira Rasulullah melihat kita hari ini bangga atau tidak bangga? Bangga. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha
may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan berperang, mereka menumpahkan darah. Hari ini mereka berkumpul, tidak berperang, tidak berkelahi, tidak menumpahkan darah. Mereka sedang duduk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana dengan yang ketiga? Yang melihat kita, amal kita, salat kita, Allah. Yang kedua, Rasulullah. Yang ketiga, wal mu'minun. Kata Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, yang melihat amal saya hari ini adalah almarhum ayah saya dan almarhumah ibu saya. Waktu saya datang tanggal 18 Maret 2019, saya tausiah di Pulau Madura, di Bangkalan. Disitulah dapat kabar ibu saya meninggal dunia. Maka setiap kali ke Madura, satu sisi saya sedang menyiram hati saya yang kering. Saya di kamar tempat saya dulu, saya duduk di tempat saya duduk, saya kirimkan bacaan-bacaan doa untuk almarhumah ibu saya, untuk mengenang kerinduan. Dan mereka melihat kita. Bayangkan kalau kita tidak sholat. Saya setiap selesai sholat, setelah selesai sholat, saya ajak anak-anak saya, untuk kakek, mbah, nenek, semuanya Al-Fatihah. Untuk semua keluarga kita, ayah kita, ibu kita, nenek kita, guru kita yang sudah meninggal mendahului kita, untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau anak kandung nggak perlu nyebut namanya sampai. Tapi kalau orang lain, saya misalnya diundang ke rumah ibu, Ustaz Somad, nanti datang ke rumah kami ya, mau kirim doa, mau berangkat haji dan umroh, amin. Maka saya sebutkan, ila arwahi abaina wa ummahatina almarhumah fulanah binti fulan, almarhum fulan bin fulan. Tapi anak kandung, bacaan yasinnya, bacaan Qur'annya, sholatnya, zikirnya, puasanya mengalir. Bagaimana punya anak yang tidak sholat? Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat segera dibukakan pintu hatinya. Tapi ibu jangan mentang-mentang udah ngaji, nanti pulang langsung panggil suami. Ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan. Pulang dari sini, ibu jangan ceramah, ibu nyanyi aja. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kamu nyindir aku ya? Enggak. Iya, pasti kamu nyindir saya. Enggak. Ibu nyanyi lagi. Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Ya Allah, suami-suami yang belum sholat mudah-mudahan terbuka pintu hatinya untuk sholat. Yang sudah kami doakan petang ini enggak juga sholat, bukakan pintu liang lahatnya. Enggak ada satupun yang mengaminkan, Pak. Itu buktinya bahwa mereka cinta. Jadi kalau ada istri yang ngomong, suami kayak kamu ini mati aja, sebetulnya dalam hatinya tidak sayang. Ustaz Somad, saya dulu menyangka kalau nikah sama dia saya bahagia, rumahnya besar, mobilnya banyak, ASN, PNS, pengusaha. Tapi ternyata saya nggak bahagia, Pak Ustaz. Pengakuan seorang istri yang suaminya nggak sholat. Kenapa, Bu? Suami saya nggak sholat. Gimana rasanya punya suami nggak sholat? Kayak tidur sama babi hutan. Bapak punya istri nggak sholat, berarti selama ini bapak satu kasur dengan Nyi Blorong, Sundil Bolong, Mak Lampir, Suster Meson. Ibu yang punya suami nggak sholat, berarti selama ini bapak ibu satu kamar dengan genderuwo. Mudah-mudahan semuanya sholat, insya Allah, amin. Doa, doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Doakan dia. Gimana cara mendoanya, Pak Ustaz? Misalnya dia tidur di tempat tidur, di sampingnya doa. Ya Allah, bukakan pintu hatinya, ya Allah.
Matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Sudah pernah dicoba belum? Coba itu. Tapi dia tidur terus, Pak Ustaz, tiduran. Cara bangunkannya gini. Sudah siap? Bisikan ke telinga sebelah kanan. Pelan aja, nggak usah kuat. La ilaha illallah. Pernah dicoba? Coba nanti. Cuman khawatirnya kita bercanda, malaikat serius. Kita bukan benci, kita bukan marah, tapi kita sayang. Kamu ngapain urus saya? Surga-surga saya, neraka-neraka saya. Urus saja surgamu, jangan kau urus nerakaku. Aku ngajak kamu sholat bukan karena aku rese. Ini privasi saya. Nggak ada lo, nggak rame, Beb. Apalah artinya surga tanpa dirimu? Terasa hampa saya. Masya Allah, so sweet. Kamu ngomong gitu ke siapa? Ke teman saya. Mana bisa? Mana boleh? Ini sekarang banyak anak-anak muda sekarang jam 1, jam 2 nelpon. Sayang, tahajud ya. Yang kamu bangunkan itu siapa? Calon ibu anak-anak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak boleh pacaran. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Doakan supaya anak-anak Ustaz Somad, yang pertama Mizian Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, yang ketiga Sadim Syahrezad Ibadillah. Doakan supaya semua anak-anak Ustaz Somad ini nggak tinggal sholatnya sampai hari kiamat, anak cucu semua sholat. Begitu juga dengan anak bapak ibu semuanya sholat. Kalau sampai tidak sholat, ya Allah, na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah. Hablum minallah, sholat. Bagaimana dengan hablum minan nas? Hablum minan nas, sesama manusia. Saya sebenarnya kemarin mau datang pengajian Ustadz Somad di Dongkek. Saya sebetulnya di Dongkek sudah mau datang. Terus kamu kenapa nggak datang? Saya sudah mau naik motor, saya lihat dia, saya nggak jadi, bos. Dia siapa? Dia yang nggak bayar utang saya. Makanya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282, ayat tentang hutang. Kalau saya lihat dari bapak ibu semua, dari senyum wajahnya yang cerah, ini kelihatannya orang-orang yang nggak punya hutang. Mudah-mudahan yang ada hutang segera lunas. Banyak juga. Kalau Ustaz Somad kayak nggak punya hutang aja. Saya kasih tahu sama istri saya, kalau saya mati, ada orang yang nagih hutang, berarti dia bohong. Saya lebih baik hidup susah melarat daripada saya punya hutang. Oh, Ustaz, jangan ngomong sombong begitu. Saya tidak sombong. Dulu ketika kuliah di Mesir, ketika di Sudan, ketika di Maroko, saya hidup biasa-biasa saja. Saya tidak pernah berlebih-lebihan. Pakai peci, ya biasa aja. Pakai baju yang membuat orang ini mau semua di rumah itu hutang. Satu-satunya yang lunas cuman istri. Itu pun karena Pak Kua yang mensyaratkan mesti tunai. Seandainya boleh kredit, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Ya Allah, datang seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya terlilit hutang. Kata Nabi, engkau baca doa yang 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Kita ulang sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan saya dari susah hati, wal hazan, kesulitan, kepayahan, kesedihan, wal ajzi, sifat lemah, wal kasal, wal ajzi wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhli, bakhil, pelit, kikir, wa dhala'id daini, jangan sampai saya dililit hutang, wa ghalabatir rijal, saya dikuasai orang lain. Insya Allah kalau dua ini kita jaga, yang pertama sholat, yang kedua tidak zolim pada orang,
kalau ada hutang segera dibayar, yang belum jatuh tempo gak usah dulu, tunggu nanti sampai masanya tempo baru bayar. Kalau sudah ditagih enggak juga. Saya sudah nagih minta dia Pak Ustadz, malah lebih banyak bensin saya habis daripada uang yang ditagih. Maka kasih dia. Fa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah. Kamu bayarnya kapan? Janji kita kemarin kan tanggal 1 April. Iya, nanti saya bayar 1 Mei. Tahun berapa? Maybe yes, maybe no. 1 Agustus 2025. Oke, 1 Agustus nanti ya? Ya. Sampai 1 Agustus kita datang. Ini sudah 3 kali tagih. Kapan bayar? Enggak juga bisa. Pakai ayat yang ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kamu sedekahkan lebih baik. Ayat ini yang ngapal yang ngasih pinjaman. Sekarang yang ngapal yang minjam. Pas kita tagih, kapan kamu bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Itu ayat saya, bro. Ya Allah, lepaskanlah kami dari segala jeratan hutang riba ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya dikasih tahu sama Kiai Ustadz Somad, tausiahnya seperti biasa 1 jam 60 menit 600 ml. Tadi Ustadz mulai jam 4 kurang 15, nanti jam 5 kurang 15 berhenti. Saya lihat jam berapa sekarang? Pas 5 kurang 15. Loh, Ustadz kan nggak ngelihat jam, kok bisa tahu? Terasa semutnya sudah mulai naik ke atas. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan? Saya nggak ingat. Tiba-tiba yang dia sampaikan ada 2. Hablum minallah, jaga sholat. Hablum minannas, jangan zolim, jangan aniaya. Kalau ada hutang bayar, supaya kita tidak ada sangkutan di dunia dan di akhirat nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Jangan bubar dulu karena masih ada pembacaan doa. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih.